Barulah pada tahun 525 Masehi diputuskan oleh Dewan Justisi Gereja bahwa Januari adalah bulan pertama dalam kalender. Ya, jadi baru tahun 525 urutan bulan itu dimulai dengan bulan Januari. Jadi ini mengubah semua ke belakangnya nanti ya. Jadi Januari itu adalah bulan pertama dalam kalender sehingga urutan bulan itu adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, dari sini bisa kita lihat terjadi kejanggalan Kabisah dan Basitoh itu di bulan Februari karena memang awalnya urutannya kan gini, dari sini sampai Desember, kemudian Januari, Februari. Februari itu bulan akhir. Tapi pada tahun inilah diputuskan bahwa urutan bulan itu adalah Januari sampai Desember seperti itu. Nah, tahun 1582 ya, tahun 1582 kembali terjadi kejanggalan. Meskipun ini sebetulnya lebih kepada sejarah Kristen sih, ya, sejarah Kristen. Terjadi kejanggalan, ada pergeseran waktu peringatan kelahiran Isa Al-Masih. Jadi, apa namanya? Orang-orang Nasrani itu merayakan kelahiran Isa Al-Masih itu kan berdasarkan penanggalan, gitu ya, berdasarkan penanggalan. Nah, pada tahun 1582 itu salah seorang paus gitu ya, salah seorang paus Kristen gitu ya, melihat bahwa perayaan hari lahir Isa Al-Masih ini tidak lagi sesuai dengan posisi matahari gitu ya. Jadi dia berinisiatif pada tanggal 5 Oktober tahun 1582, Paus Gregorius 13 menetapkan bahwa hari itu adalah tanggal 15 Oktober. Jadi ini murni karena keputusan pribadi gitu ya. Sejak tahun 1582 itu penanggalan bertambah 10 hari. Ya, penanggalan bertambah 10 hari. Jadi loncat gitu ya dari tanggal 5 Oktober tiba-tiba ke tanggal 15 Oktober. Dengan apa namanya si Paus ini mengatakan udah hari ini bukan tanggal 5 tapi tanggal 15 gitu ya. Karena melihat agar ngepas-ngepasin dengan waktu peringatan kelahiran Isa Al-Masih seperti itu. Nah, jadi penanggalan bertambah 10 hari plus 1 hari setiap abad yang tidak habis dibagi 4. Ya. Maksudnya abad yang tidak habis dibagi 4 itu seperti misalkan nanti adalah rinciannya. Kalender ini kemudian dinamakan kalender Gregorian yang digunakan sampai sekarang. Ya, jadi kalender Gregorian ini adalah kalender yang berlaku sampai sekarang gitu ya. Jadi apa namanya? Si Gregorius ini menambahkan 10 hari plus 1 hari di setiap abad yang tidak habis dibagi 4 karena memang dia ingin tetap apa namanya? Menentukan atau menyebutkan bahwa kelahiran Isa Al-Masih itu pada saat posisi matahari sekian, ya, seperti ini gitu ya. Jadi agar peringatannya tidak bergeser, ya, peringatannya tidak bergeser, maka dia menambahkan 10 hari pada tahun 1582 itu dan menambahkan 1 hari pada setiap abad yang tidak habis dibagi 4. Tidak habis dibagi 4 itu ketika misalkan eh, 200 itu kan habis dibagi 4, 300 itu habis dibagi 4. Ada abad-abad yang tidak habis dibagi 4. Nanti kita akan lihat ya. Nah, kalender ini kemudian kalender Gregorian yang digunakan sampai sekarang. Jadi kalender yang kita gunakan sekarang itu dinamakan kalender Gregorian. Nah, simpulannya dari sejarah yang panjang itu kita bisa ambil simpulan. Nah, simpulannya seperti ini. Pertama, 1 tahun itu berumur 365 hari untuk tahun Basitoh. Nah, ini akan menjadi dasar perhitungan hari nanti ya. Jadi ini perlu diingat-ingat oleh antum-antuna semua. Kesimpulan ini akan menjadi dasar perhitungan kita dalam penentuan hari nanti di materi berikutnya. 1 tahun itu 365 hari untuk tahun Basitoh. Ya, Februarinya 28 hari dan 366 hari untuk tahun Kabisah. Februarinya 29 hari seperti itu. Dari mana tahu tahun Kabisah dan tahun Basitoh? Mudah saja, tahunnya dibagi 4. Kalau habis dibagi 4 berarti dia Kabisah. Kalau tidak habis dibagi 4 berarti dia tahun Basitoh seperti itu. Tahun Kabisah adalah bilangan tahun yang habis dibagi 4. Misal 1992 dibagi 4 itu habis, 1996 itu dibagi 4 habis, 2020 itu dibagi 4 habis. Ya.
Jadi semua tahun yang habis dibagi 4 itu adalah tahun kabisah. Seperti itu. Kecuali ya, kecuali untuk abad yang tidak habis dibagi 4 ya. Untuk abad yang tidak habis dibagi 4, jadi meskipun dia tahunnya habis dibagi 4, ya, tahunnya habis dibagi 4, tapi dia termasuk abad yang tidak habis dibagi 4, ya, maka dia masuk ke dalam tahun apa namanya, Basitoh. Ya. Selain itu adalah tahun Basitoh. Selain tahun yang habis dibagi 4, 1992, ya, maka itu dinamakan tahun Basitoh. Seperti itu. Jadi apa namanya, tahun-tahun yang tidak apa namanya, untuk abad yang tidak habis dibagi 4, maksudnya tidak habis dibagi 4 tuh masih menyisakan puluhan gitu ya. Kalau 1600 dibagi 4 kan berapa abad tuh jadinya? 4 abad ya, 4 abad. Tapi kalau 1800 dibagi 4 itu bukan 4 abad, enggak 5 abad gitu ya. Tapi ya dia 4 abad lebih. Nah, tahun-tahun seperti ini dia meskipun habis dibagi 4 tapi dia tidak termasuk ke dalam tahun kabisah, tapi dia masuk ke dalam tahun basitoh seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya poin berikutnya. Satu siklus adalah 4 tahun atau jumlahnya 461 hari gitu ya. Jadi nanti ini akan kita gunakan terus nih. Satu tahun kabisah 366 hari, satu tahun basitoh 365 hari. Ya, kecuali tahun kabisah itu pada tahun yang habis dibagi 4, kecuali pada abad yang tidak bisa dibagi 4 gitu ya. 1700 itu bukan 4 abad, tapi 4 abad lebih. 2100 itu bukan 5 abad, tapi 5 abad lebih, seperti itu. Nah, selain itu adalah tahun basitoh. Nah, satu siklus itu adalah 4 tahun. Jadi, ini juga akan kita gunakan, satu siklus ini nanti, ya, 1461 hari. Nah, kemudian, koreksi Gregorian adalah 10 hari plus 1 hari setiap abad yang tidak habis dibagi 4. Ya. Jadi pada setiap abad yang tidak habis dibagi 4, itu ditambah 1 hari. Sejak tahun 15, berapa tadi? 1582 tadi ya. Nah, maka mudahnya seperti ini. Sejak tahun 1900 sampai 2099, karena kita masih ada di rentang ini, koreksinya adalah 13 hari. Apa itu koreksinya? Jadi nanti dalam perhitungannya kita akan mengurangi dari perhitungan hari itu sebanyak 13 hari. Ya, 13 hari kenapa? Karena hari-hari inilah hari-hari yang ditambahkan oleh Paus Gregorian tadi. Nah, 4 poin ini antum-antumnya catat baik-baik, ini akan menjadi dasar kita dalam perhitungan kalender, dalam penentuan hari, ya, seperti itu. Ini simpulan dari sejarah perkembangan kalender Masehi. Nah, itu pembahasan tentang sejarah kalender Masehi, ya. Yang penting sih sebetulnya 4 poin ini saja yang akan berkaitan dengan perhitungan kita ya. Cuman tadi kita jelaskan sejarahnya agar kita paham dari mana angka-angka tadi muncul gitu ya. Dari mana angka-angka tadi muncul, dan ini sudah menjadi angka baku ya, sudah menjadi angka baku. Jadi perhitungan ini insya Allah ini merupakan fix, dan ini akan mempermudah kita ketika kita mengkonversi kalender dari Hijriyah ke Masehi maupun dari Masehi ke Hijriyah seperti itu. Baik, itu saja untuk pembahasan sejarah kalender Masehi. Dan 4 poin ini antum catat baik-baik sebagai bahan kita untuk perhitungan kalender di materi-materi berikutnya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.